Beliau sangat suka berdebat. Ini kalau secara struktur sering digunakan di tempat-tempat publik, Ya. dan memang ada yang dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel dan bersama saya Zulhair. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan founder of komunitas debat Universitas Negeri Makassar. Nah, seperti apa keseruannya? So, check it out. Nah, alhamdulillah sekarang kita sudah sampai di kediaman beliau. Nah, kita sudah lama tidak ketemu nih, Kak. Bagaimana kabar, Tak? Alhamdulillah, baju-baju ji. Alhamdulillah, baik-baik aja, iya. Ya. Nah, Kak Farid ini salah satu founder of komunitas debat. Beliau sangat suka berdebat. Ini kalau berdebat ini. Apa alasannya, Kak? Kenapa kita sangat suka berdebat? Padahal berdebat itu sangat tidak baik, Kak. Kalau misalnya orang awam menilai berdebat itu istilahnya bisa menimbulkan perkelahian, bahkan gangguan mental ya, Kak. Kira-kira kenapa Kakak termotivasi untuk sering atau ikut berdebat? Begini Sul, jadi mungkin perlu kita klarifikasi dulu atau menyamakan persepsi ya kadang bahwa sebenarnya debat itu apa sih ya. Nah ya mungkin di telinga kita sering dengar ucapan orang-orang bahwa ya debat itu adalah ketika dia ngotot ya, Oh iya, saling betul. mempertahankan pendapat Iya. ya, nggak mau dikalah ya. Nah, mungkin konotasi seperti itu ketika kita misalnya bicara suaranya keras sampai berurat ya, nah Iya, itu betul. identik dengan kata-kata debat ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau pahami lebih jauh, debat itu sendiri spektrumnya luas ya, sangat luas ya. Nah, sama juga kalau misalnya kita marah itu sebenarnya spektrumnya luas juga. Bisa jadi kita marah karena memang ada sesuatu yang salah, atau marah kita karena memang ada sesuatu yang kita mau kritik secara argumen ya, Iya. membangun ya gitu. Nah, jadi kalau secara definisi, karena debat itu banyak, ada namanya debat formal, debat Iya. informal. Ya mungkin kita sebagai orang awam ini, karena kita tidak tahu, yang kita sekarang kenal itu debat informal ya. Oh, debat informal, ya. Debat informal ketika kita sehari-hari berdebat dengan teman kita, saya suka ini, kamu suka itu, kenapa saya lebih suka ini, kenapa lebih suka itu ya. Misalnya kenapa saya lebih suka PC Makassar, atau kenapa saya lebih suka pergi nongkrong di CPI misalnya. Oh, iya, Seperti iya. itu. Jadi kemudian terjadi beberapa perbedaan pendapat, argumen, itu debat informal. Iya. Nah, itu. Yang kedua ada namanya debat formal, yang memang secara struktur sering digunakan di tempat-tempat publik Iya. ya, dan memang ada yang dituju ya, ada yang dituju, ada yang diukur. Misalnya debat calon presiden, I see. kemudian debat-debat dalam konteks ilmiah, misalnya di sekolah, di perkuliahan dan sebagainya. Nah inilah yang kemudian kita berusaha untuk dalam konteks debat ilmiah ya, debat Iya. ilmiah, itu di sekolah, perkuliahan sebagai sarana untuk belajar. Nah itu jadi debat ilmiah dalam konteks untuk belajar ya, seperti itu kurang lebih Sul ya. Iya. Jadi selama ini saya salah paham tentang debat ya. Saya kira debat itu yang yang debat-debat yang biasanya orang lakukan. Misalnya tadi antara suka dan tidak suka, antara pilih ini sama pilih itu. Nah, ternyata debat itu juga bisa melatih cara kita berpikir ya, Kak. Nah, kemudian mengapa Kak Farid ini membangun atau membuat komunitas debat Universitas Negeri Makassar? Nah, kira-kira apa purpose-nya ke depan, Kak? Purpose, alasan kenapa Kombat kemudian didirikan, ya sebenarnya kalau berbicara founder itu sendiri ataupun pertama kali didirikan Iya. itu sudah sejak lama ada ya, sudah sejak lama ada. Itu dibentuk atau diinisiasi oleh memang para senior kita, pendahulu kita yang memang concern di bidang debat, agar supaya debat ini juga bisa dipelajari oleh seluruh kalangan, khususnya civitas akademika UNM saat itu. Cuma mungkin memang waktu itu masih berbasis fakultas atau masing-masing jurusan saja, Iya. tidak menyeluruh. Nah, sehingga atas dasar itulah kemudian pelan-pelan hingga mungkin ketika zamannya saya kuliah dulu,
ada inisiasi dan juga mungkin harapan-harapan oleh para senior dan pendahulu sebelumnya agar bagusnya mungkin bagaimana sih supaya di UNM itu memiliki memang satu payung utama, payung besar yang menaungi seluruh debaters atau pendebat-pendebat anak-anak UNM, mahasiswa UNM yang mau belajar tentang debat. Harus ada payung utamanya. Karena itulah atas dasar itu juga memotivasi saya pribadi dan juga atas harapan dari senior untuk bagaimana bisa loh ini UNM punya ya, Universitas Sawasara UNM punya satu payung utama, komunitas debat utama, organisasi utama, teman-teman bisa belajar dan berkembang bersama-sama tentang debat itu sendiri, seperti itu. Kombat itu semacam wadah ya Kak. Nah, saya juga penasaran Kak, kalau misalnya itu orang-orang yang introvert, orang-orang yang pada basicnya atau misalnya pada kehidupan sehari-harinya itu dia tidak pernah berdebat atau bahkan dia tidak pernah berselisih paham dengan temannya. Terus lantas dia masuk ke komunitas debat atau masuk ke ranah debat formal, apakah dia bisa mengimprove skillnya dalam dunia debat atau tidak? Atau hanya orang yang suka berdebat saja, misalnya kehidupan sehari-harinya itu dia sangat suka berdebat sehingga kalau dia masuk ke komunitas debat atau masuk ke debat informal, dia bisa lebih mengimprove kebiasaan berdebatnya sehingga dia bisa menjadi juara-juara bahkan ke internasional. Nah, kira-kira bagaimana menurut Farid? Sekarang kita berbicara soal bagaimana kalau orang introvert ya, orang introvert yang mungkin dikatakan notabene orang-orang yang tidak begitu banyak dari segi interaksinya ke orang-orang lain ya, tidak juga artinya dia begitu pendiam, tapi dia jarang untuk mengeluarkan interaksi ke orang lain ya, orang introvert mungkin seperti itu. Nah, kalau saya pribadi sih melihatnya bahwa ya ini sama saja, karena tadi memang sudah dikatakan sejak awal bahwa kombat itu tempatnya belajar juga. Ya sama saja. Logikanya seperti ini, apabila ada seorang anak anak yang dia tidak tahu menulis, dia tidak tahu membaca ya, tapi dia mau tahu untuk menulis mau tahu untuk membaca. Nah, apakah dia tidak boleh masuk ke sekolah formal? Tentu kan kita pasti mengatakan bahwa ya semua itu proses dari tidak tahu menjadi tahu. Sebelum tidak tahu menulis, tidak menulis, tidak tahu membaca jadi bisa membaca. Begitupun dengan debat ini sendiri. Jadi tidak mengandang kalangan, mau dia extrovert, introvert, ambivert, apapun itu. Bagaimana kita mengkategorikan mahasiswa ini, selama dia punya keinginan untuk belajar, kombat ini pasti selalu open ya, membuka wadah itu seluas-luasnya. Bahkan Nizul, sebenarnya kalau kita mau lihat di lapangan, justru banyak debaters atau pendebat-pendebat itu awalnya adalah orang yang introvert. Orang introvert. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan the silent people somehow has the loudest mind. Jadi kadang orang yang pendiam itu justru memiliki pemikiran yang lebih dalam, yang lebih radikal lagi ya. Makanya sebenarnya debat itu justru orang-orang seperti ini nantinya akan lebih improve, karena yang awalnya dia mungkin memiliki banyak pemikiran sendiri tersimpan dalam dirinya, namun dengan dia join ataupun mengikuti kompetisi debat ini, nanti dia akan berlatih untuk menuangkan pikiran-pikirannya ke dalam kosakata secara verbal yang disampaikan ketika dia menyampaikan speech-nya misalnya ya. Nah, seperti jadi dia terlatih sebenarnya. Ada termasuk juga paling tidak minimal dia belajar bagaimana membangun komunikasi dengan partnernya ya. Karena apalagi kan kalau di debat ilmiah ini kita memiliki tim, bukan individu seperti speech. Ada tim, entahkah 2 atau 3 orang. Jadi itu melatih komunikasi dengan timnya untuk bagaimana dia bisa tadi berkomunikasi ya. Jadi tentu akan sangat terimprove orang-orang seperti itu. Jadi mereka tidak memandang bahwasanya mereka introvert atau ambivert atau extrovert. Nah, bahkan tadi kita bilang bahwasanya orang yang introvert sekalipun bahkan lebih tajam ya Kak, lebih tajam cara berdebatnya karena dia selama ini memendam rasa memendam pikiran atau memendam apa yang difikirkan. Terus ketika dia masuk ke dunia debat, dia bisa mengeluarkannya semua atau
ya melampiaskannya ya Kak dengan bahasa-bahasa yang verbal, yang terstruktur dan sebagainya. Betul. Nah, jadi di Kombat ini kira-kira apa saja prestasi yang sudah diukir Kak? Kalau untuk prestasi sendiri itu alhamdulillahnya karena memang sudah sejak lama, dan itu UNM alhamdulillahnya selalu berpartisipasi ya, komunitas debatnya selalu berpartisipasi, khususnya untuk ajang-ajang lomba yang tiap tahun diadakan. Dalam hal ini NUDC dan KDMI juga itu diadakan selalu berpartisipasi. Begitupun dengan beberapa ajang lomba tingkat regional dan nasional. Ya seperti itu. Jadi sudah beberapa kali berkompetisi. Nah, adapun prestasinya alhamdulillahnya sempat beberapa kali menjadi delegasi di NUDC di TIK diadakan kemarin. UNM sendiri berhasil meluluskan 2 ya dari NUDC dan KDMI masing-masing untuk berkompetisi. Kemudian juga beberapa partisipan dari Kombat sendiri sudah beberapa kali ikut lomba regional juga, alhamdulillah bisa mengharumkan nama UNM ya, syukur. Dan untuk info lebih lanjutnya ataupun teman-teman yang kepo dengan Kombat sendiri, bisa langsung saja go cek di link Instagramnya silakan diklik di sini teman-teman. Ini bisa klik di sini. Kombat UNM. Nah, bisa langsung cek di Kombat UNM. Di sini ada beberapa, misalnya workshop editing 101 yang sering kita lakukan. Kemudian beberapa rekrutmen anggota baru, pelatihan itu sering kita share di situ. Jadi teman-teman yang penasaran ataupun niat untuk belajar bisa silakan dikepoin, dan nantikan mungkin ada kegiatan-kegiatan untuk di tahun 2023 menyambut ini supaya jadi pribadi yang lebih kritis lagi. Silakan nanti dipantau ya IG-nya seputar informasi lebih lanjut terkait dengan debat. Jadi ya tadi sudah banyak sekali prestasi yang diukir oleh komunitas debat ya Kak. Mungkin Kak bisa kita berikan closing statement atau sepatah kata untuk anak-anak di luar sana atau remaja-remaja atau pemuda-pemuda di luar sana yang ingin bergelut masuk ke dalam dunia debat. Sultan dibilang sepatah kata, sebenarnya kadang sepatah kata identik dan perpisahan. Mungkin lebih kepada pandangan saya mungkin ya, atau harapan saya juga sekaligus kepada teman-teman di luar sana yang mau belajar sebenarnya tentang public speaking ya, sebenarnya public speaking, kemudian bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana kemudian menuangkan apa yang kita mau sampaikan itu secara lebih terstruktur. Itu sebenarnya wadahnya adalah debat ya. Jadi jangan pikirkan atau jangan terdengar bahwa debat itu adalah konotasi yang negatif, tapi justru sebagai wadah untuk belajar, dan justru di sana teman-teman bisa lebih cepat belajar ya, karena banyak sekali hal ya skill yang terlatih ketika teman-teman berdebat. Nah, sarannya atau harapannya mungkin kepada teman-teman yang mau belajar public speaking, silahkan coba pelajari atau kenali tentang komunitas debat itu sendiri. Pelan-pelan teman-teman belajar di sana bagaimana menyusun argumen, kemudian bagaimana menyampaikan pendapat, dan itu sangat melatih confidence atau kepercayaan diri teman-teman dimanapun berada. Terbukti bahwa rata-rata teman-teman di Kombat UNM itu sendiri justru mereka adalah orang-orang yang sangat inovatif, dalam artian mereka justru memiliki skill yang begitu multidisiplin ilmu ya, multi talent lah kalau saya bilang. Karena banyak juga yang bukan saja di debat berprestasi, tapi juga di berbagai ranah. Misalnya di ranah, misalnya sebut saja dunia karya tulis, kemudian ranah perdebatan, kompetisi wirausaha, ya dan banyak lagi lah pokoknya ya. Artinya paling tidak dengan debat itu melengkapi teman-teman sebagai seorang mahasiswa untuk punya dasar yang bagus dalam menyampaikan pendapat, sehingga nantinya itu bakal jadi modal utama untuk bisa dipakai di berbagai lomba-lomba yang diikuti, termasuk ajang-ajang dunia perdutaan seperti itu ya, bukan duta Silent Seven ya, tapi maksudnya di berbagai ajang pokoknya. Jadi jangan ragu untuk belajar tentang debat, karena yakinlah bahwa di debat itu teman-teman bisa menemukan perspektif atau ilmu yang baru gitu. Itu saja. Itulah tadi teman-teman wawancara singkat bersama Kak Farid. Ternyata ada banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Contohnya saja, saya baru tahu bahwasanya berdebat itu bisa ke arah yang positif ketika kita membawa debat ke lingkup akademisi.
misalnya ikut pertandingan debat atau melatih cara kita berpikir supaya lebih kritis. Nah, mungkin itu teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, see you on the next video.